Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner barengan sama saya ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa jalan-jalan kayak saya. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan kali ini saya ajak Anda ke Desa Lumbang Rejo ya guys ya. Desa Lumbang Rejo ini merupakan desa yang berada di sebelah barat dari Kelurahan Prigen. Nah, jadi di pembukanya saya berada di pertigaan Prigen ya, tepatnya di depannya, bukan di depannya lagi ya, tapi agak jauh dikit lah dari ini ya, dari patung Seno ya. Nah, di situ saya memulai perjalanan menuju ke arah sini ya, ke arah Lumbang Rejo. Dan kalau kapan hari saya ke Lumbang Rejonya itu saya jalan-jalannya itu di daerah utara. Nah, sekarang saya pingin masuk dari arah timur ya, karena ini merupakan tempat yang ada di wilayah timur. Oke, di sini saya berada di dekat rumah yang kayaknya udah kosong ya. Nggak tahu itu mungkin mau diperbaiki atau gimana. Tapi saya akan lewat sini. Mudah-mudahan ada jalan, saya bisa nemu jalan. Mudah-mudahan nggak berhenti di depan halaman orang. Kalau berhenti di depan halaman bukan halapan ya, halaman orang bisa ini ya, bisa nggak enak dong ya, dikira ngapain. Oke, untuk melewati tempat ini tantangannya ya, ada beberapa ini ya, bukan beberapa lagi, ada banyak tangga yang harus dilewati dan naik gitu guys ya. Jadi kalau ini Anda yang nggak keberatan dengan lewat kayak gini, bisa lewat sini guys ya. Oke, kalau dilihat nih tempatnya itu mirip kayak ini ya. Kalau di film-film yang kok jadi film-film lagi di film yang berbau Eropa itu ya, kayak di kastil-kastil gitulah guys ya tempatnya. Dari kejauhan ini bisa terlihat wilayah Prigen ya. Nah, terus kemudian di sana ada gunung yang ini ya, yang menjadi ikonnya wilayah sini, yaitu Gunung Ringgit, Gunung Welirang. Nah, kayak gitu. Dari kejauhan yang sana itu yang biru itu Pegunungan Bromo guys ya. Dan untuk hari ini saya jalan-jalannya itu lumayan mendung ya guys ya, dan agak sedikit gerimis ya, meskipun nggak deres banget gitu, cuman ya agak mengkhawatirkan, takutnya sih tiba-tiba hujan gitu guys. Dan masih aja jalannya itu naik nih. Terus ada tangga di sini. Oke, dan mudah-mudahan saya nggak berhenti di halaman orang dan langsung itu merupakan jalan buntu, nanti bisa kacau ya. Jadi nanti saya dikira bertamu ke rumah tersebut. Padahal sih sebenarnya saya lagi ini aja sih, keliling-keliling aja. Sepertinya di situ ada jalannya ya guys ya, cuman saya coba deh ya, saya akan menuju lewat serambinya orang ya, yang ada di sini rumah orang. Saya nggak lewat jalan yang tadi, barangkali dari sini ada. Dan ini ya beginilah guys ya, kalau belum pernah ke daerah sini terus kemudian masuk ke tempat sini, nggak tahu resikonya ya balik lagi. Ya udahlah, nggak masalah. Ketika kita tersesat ya, kita akan teringat ya bahwa kita itu pernah lewat sini dan tersesat ya, kayak gitu ya. Minimal kita nggak akan melakukan hal yang sama gitulah di lain kali ya. Tapi kadang-kadang juga masih ya, masih mengalaminya lagi. Oh ya, untuk wilayah sini ternyata masih ada pekarangan yang ditanami dengan tanaman pertanian kayak jagung tadi ya. Padahal ini kan lahannya nggak terlalu luas ya. Oke,
Oke, mudah-mudahan saya bisa menemukan jalan di sini. Dan oke, ternyata ada tangga terus menuju ke sana. Kayaknya ini bukan jalan buntu ya. Saya bisa menemukan oke, yang ada di sebelah bawah ini ternyata jalan yang tadi itu guys ya. Dan coba saya akan menuju lewat sini, dan ternyata guys, sepertinya itu menuju ke tempat yang lain ya, karena ada tangga. Berarti itu ada pintu keluar atau mungkin ada jalan lah gitu. Ya, seperti dugaan saya, ternyata memang ada gang ya. Dan saya ucapkan selamat tinggal jalan yang tadi yang saya nggak ngerti. Oke, kalau biasanya saya ke sini guys ya, saya lewat jalan yang biasa. Cuman kali ini ya pingin aja gitu loh untuk melewati jalan yang nggak biasa ya. Ya, sebagai pengalaman gitulah. Supaya lain kali kalau misalnya mungkin ke tempat yang daerah sini, saya bisa melewati jalan pintas yang lebih cepat gitu. Nah, ini ada pos ya. Posnya itu sekarang udah mulai digalakkan karena memang untuk kondisi yang seperti belakangan ini guys ya, memang kalau malam hari itu ya lumayan ini sih, lumayan sepi, dan itu dikhawatirkan banyak terjadi tindak kejahatan ya. Makanya di tiap-tiap wilayah di daerah Prigen juga diberi pos ya. Yang nggak ada pos ya dikasih pos, yang udah punya pos dimaksimalkan lagi, digiatkan lagi kayak gitu ya. Dan kayaknya untuk pos-pos kayak gitu untuk penjagaan itu mungkin selama pandemi ini aja ya, yang dilakukan secara rutin. Mungkin di luar itu mungkin kadang-kadang orang juga udah males. Ya, kita lihat aja lah nanti ya perkembangannya kayak apa. Oke guys, nah di tengah-tengah sini ternyata juga ada LSM juga ya di sini ya. Oke, terus yang ada di situ ada jalan lagi. Oke, dan jalannya juga saya nggak ngerti apa ada tembusan ke tempat yang lainnya lagi kayak gitu. Oke, sambil jalan saya ajak Anda mungkin yang belum belum subscribe, ayo ditekan ya tombol subscribe-nya ya. Kalau mungkin nggak pingin terganggu dengan lonceng, ya nggak usah dibunyiin loncengnya ya guys ya. Cukup nanti kapan-kapan dibuka lagi kalau ada video baru ya. Saya nggak ini sih, nggak maksa untuk harus yang pertama gitu ya nonton video saya gitu. Pokoknya yang penting nonton gitu loh guys ya. Kayak gitu aja. Pesannya itu tontonlah ya, apalagi kalau Anda nonton yang pertama ditonton sampai habis, itu seneng banget saya. Kalau nggak sempet ya mungkin di pending aja dulu kayak gitu guys ya. Kapan-kapan bisa dilihat lagi kayak gitu. Dan mungkin yang ini ya, yang berada di ini ya, di luar angkasa. Bukan di luar angkasa, bercanda guys, yang ada di luar Prigen, yang mungkin rumahnya itu dulunya ada di daerah Lembangrejo. Nah ini ya, mudah-mudahan video saya bisa menjadi pengobat rindu ya. Jadi kayak gitu, seperti yang saya bilang bolak-balik ya. Kalau saya bikin videonya ini punya maksud ya ini aja sih, pengen mendokumentasikan wilayah ini ya, sebagai konten dari channel saya. Jadi kayak gitu, itu salah satunya ya. Kalau mungkin ada kemungkinan untuk ke daerah yang lainnya, di provinsi yang lainnya, kabupaten yang lainnya, ya nggak masalah sih, ini juga bisa saya masukkan ke konten di channel Wirawiri Corner kayak gitu. Dan suasananya ya kayak gini ini guys ya, kalau di daerah pegunungan
memang suasananya ya, atau mungkin jalannya yang bisa dilihat di sini naik turun kayak gitu ya. Dan mungkin kalau ada yang banyak yang nanya, lo kok rumahnya ini ya banyak yang ditutup lah, iya ya. Kalau mungkin orangnya ada di dalam terus kemudian lagi repot gitu ya, ditutup ya, supaya tidak memberi peluang pada tindakan kejahatan. Jadi gitu guys ya. Oke, dan rumah yang ada di sini mungkin bener-bener padat ya. Dari satu rumah ke rumah yang lainnya itu mungkin saling hampir menempel ya. Mungkin hanya menyisakan beberapa space saja yang digunakan untuk mungkin menjemur kali, atau mungkin kalau di desa itu ya biasa ya guys ya, kalau orang-orangnya itu masih menyisakan lahan mungkin nggak terlalu luas ya, itu biasanya sih digunakan untuk suatu saat siapa tahu kalau ada keluarganya yang ini ya, mungkin mau punya hajat seperti mau ngadain pesta pernikahan. Nah, biar nggak usah sewa gedung, nah ini bisa memanfaatkan lahan. Soalnya kan penduduk desa ya biasanya kalau mengadakan acaranya itu di hotel kadang-kadang males datang gitu ya, karena ya merasa bahwa tempatnya itu terlalu asing kayak gitu ya. Biasanya sih meskipun ada undangan di gedung atau di hotel, biasanya kalau namanya warga desa gitu ya, biasanya sih lebih memilih berkunjung langsung ya, atau mungkin datang langsung ke rumahnya mungkin sebelum atau sesudahnya gitu guys ya. Jadi gitu, makanya kalau di desa nggak bisa guys ya kalau ngadain acaranya itu langsung semuanya di satu tempat ya, nggak bisa gitu loh. Kadang-kadang juga masih ada di rumah kayak gitu ya, menyiapkan lagi dan pokoknya ada persediaan makanan dan sebagainya gitu di rumah, supaya kalau ada tamu yang datang dan kebetulan nggak mau datang ke gedung atau ke hotel, ya udah bisa diletakkan di rumah gitu guys ya. Karena orang desa ya guys ya, memang kayak gitu. Jadi lebih ini ya, perasaan malu terus kesederhanaannya itu juga masih ini ya, masih ada, meskipun mungkin dari sisi penampilan itu udah orangnya mungkin sudah berada ya, udah punya mobil, rumahnya udah bagus gitu ya, tapi kalau diminta untuk datang ke rumah ke hotel atau ke gedung ya, biasanya sih masih pikir-pikir dulu ya. Jadi gitu. Soalnya kalau di rumah ya kebersamaannya itu kayaknya lebih akrab, lebih dekat. Apa kalau misalnya di gedung atau di hotel, biasanya kalau ada prosesi kayak gitu malah nggak ketemu langsung sama yang punya hajat. Dan biasanya sih orang daerah Prigen ini biasanya kalau ada hajatan gitu sukanya sih ketemu langsung dengan orang yang punya hajat. Jadi kayak gitu guys. Makanya kadang-kadang sih kalau bikin acara ya terpaksa lah kalau ini ya menutup jalan gitu loh ya. Dan di sini suatu hal yang kayaknya sih biasa aja gitu guys, karena ya namanya ini ya kebersamaan lah dengan dengan masyarakat atau tetangga-tetangga itu jauh lebih penting. Jadi kayak gitu guys. Oke. Kayaknya gitu aja ya. Saya berada di pos panggung kalau nggak salah ya. Terima kasih banget udah nonton videonya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya ya. Sampai jumpa, bye bye.